Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bi taati wa nahana an ma'siyati wa wada'a salina bi jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lahiyatul Quran. Baik teman-teman di sini yang ada di channelnya Kiki Ramadhani. Nah, kali ini saya akan menyampaikan 6 syarat menjadi penghafal Al-Qur'an dan mudah. Nah, di sini yang pertama itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang pertama yang akan kita lakukan adalah tentu utamanya adalah niat. Sebelum kita melangkah, sebelum kita memproses, yang pertamanya adalah niat. Niat pertama harus dihadirkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dinamakan niat itu karena terpaksa. Niat harus diikhlaskan di dalam hati kita, ya. Karena Allah taala, apabila niat karena Allah taala, maka akan dimudahkan dan menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, inilah yang pertama. Dan yang kemudian yang tips yang kedua, menghadirkan motivasi, ya. Menghadirkan kita menghafal Al-Quran itu motivasinya apa? Jadi coba kita niatkan menghafal Al-Quran minimal untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhollahu fi ridho walidain. Jadi ridhonya Allah itu ada kepada orang tua kita. Jadi sebelum kita untuk melakukan menghafal Al-Quran, tentunya kita meminta ridho kepada orang tua kita terlebih dahulu. So pasti dong orang tua kita akan memberi motivasi, terutama akan mendoakan kita agar lebih mudah untuk menjadi seorang penghafaz Al-Quran ini. Dan kemudian minimal bacaan Al-Quran kita untuk menjadi motivasi. Saya ingin menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang yang tertanam di dalam hati kita, menjadi orang yang ahli Al-Quran. Saya ingin berbahagia dengan kedua orang tua saya ingin keluarga saya jadi ahli Al-Quran. Itulah salah satu motivasi kita di dalam sebuah keluarga. Ada hawa atau ada rasa mencintai sebuah Al-Quran. Jadi sebelum kita menghafal tadi, yaitu pertama yaitu mencintai dulu. Kita mencintai Al-Quran, kita menjaga Al-Quran dan sebagainya. Dan kemudian tips yang ketiga, meningkatkan takwa kita, ya. Takwa ini apa sih teman-teman, ya? Takwa sebelum menghafal Al-Quran. Jadi kalau sudah bertakwa nanti akan diberi kemampuan menghafal Al-Quran dengan cepat. Imam Bukhari awalnya matanya buta, tapi ibundanya selalu berdoa agar anaknya dijadikan orang yang ahli Al-Quran, ya. Kesalahan ibunya mengikuti ibunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya. Jadi kalau ingin jadi penghafal Al-Quran, jangan tinggalkan tahajud, ya. Ini kuncinya. Jangan meninggalkan tahajud, duha, rawatib, terus syuruk, sodako setiap hari meski walaupun 1.000 rupiah. Dengan makanan ataupun pakaian kita, dengan banyak kita bersodako, dengan banyak kita bersyukur, dengan banyak kita berdoa, dengan banyak kita beribadah kepada Allah, semuanya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang ketiga. Dan kemudian tipsnya yang keempat yaitu memperbanyak doa kita.
Memperbanyak doa ini agar dimudahkan menjadi penghafal Al-Qur'an ya. Allahumma ja'alna hadzal Qur'an ya, Allahumma ja'al ahlil Qur'an, Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, jadikanlah saya ahli Al-Qur'an, mohon permudahkanlah, jangan dipersulit. Ya, salah satu doa yang pernah dibacakan oleh saya yang video sebelumnya, boleh teman-teman tonton, itu yang mengandung doa Allahumma ja'alna wa auladana wa talafidana wa liman asun wa liman ahabbainana ij'alna ya Allah min ibadika sholihin, min ibadika mutaqin, min ibadika sabirin, min alil ilmi, min al khair, min al zikri, min al Qur'an, min al Qur'an. Nah, inilah mengandung kita dalam doa itu tersirat ya, tersirat, jadikanlah saya orang yang ahli Al-Qur'an, jadikanlah saya orang yang ahli ibadah, jadikanlah saya orang yang ahli sunnah. Sunnahnya dalam arti mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, sunnah semuanya sunnah. Dan yang keempat ya, dan kemudian yang kelima, tips yang kelima ini teman-teman, menghafal Al-Qur'an tidak bisa sendirian, harus ada guru. Kalau tidak memiliki guru secara langsung, maaf sekali, Anda boleh menggunakan perangkat seperti YouTube dan kemudian media sosial lainnya ya. Itu tips yang kelima ini adalah kita mencari guru kita. Jadi guru itu penting teman-teman. Sebelum kita mempelajari Al-Quran, kita harus terlebih dahulu melangkah, yaitu yang nama dasarnya itu Iqra. Jadi Iqra inilah akan kita mendapatkan tingkat dasar. Kalau kita tidak punya guru, maka kita tidak bisa juga baca Iqra ya. Kalau kita tidak punya guru lagi menghafal Al-Quran, terus kita mau menghafal bagaimana? Karena huruf itu kita tidak tahu seperti itu. Jadi kita untuk menghafal Al-Quran kita butuh guru ya. Rasulullah juga dulu mau menghafal Al-Quran, Rasulullah saja tidak bisa berkata dengan malaikat, saya tidak bisa katanya. Dan kemudian malaikat ya memberikan huruf gimana, karena dulu bahasanya mungkin bahasa Arab ya, karena saya tidak mengalami. Dan kemudian yang tips yang keenam ini meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu, harus meluangkan waktu. Cara terbaiknya bikin target, luangkan waktu ini. Jadi kita punyai jadwal, schedule untuk menjadi penghafal Al-Quran ini. Kita harus mempunyai target 2 tahun itu kita harus hafal sehari, harus hafal 1 halaman. Bagaimana caranya? 1 hari kok bisa 1 halaman? Nah, ini tipsnya. Dengan paling banyak meluangkan waktu 30 menit ya. 30 menit. Kalau ada setahun paling banyak 2 lembar ya, 2 lembar sehari ya. Luangkan waktunya lebih banyak, sehari 2-3 jam. Tapi kalau ingin 30 hari, maka harus fokus menghafal selama 30 hari. 1 juz kalau ingin 30 hari, maka 30 khusus menghafal Al-Quran. Sebelum itu 10 hari mesti ta'aruf dengan Al-Quran ya. Kita harus mengenali Al-Quran. Kita tidak bisa langsung megang, kita langsung menghafal, kita ini enggak. Tapi dengan syaratnya kita menghafal Al-Quran, yaitu dengan cara mengulang bacaan kita ya, dengan cara membuka bacaan awal yang lama itu agar tidak lupa, maka kita akan mengulang-ulang. Dan kemudian tips yang berikutnya adalah ta'aruf dengan Al-Quran. Itu ada yang pertama itu adalah kembali ya, memberikan nama tasyir, yaitu memudahkan menghafal di hari akhir. Nggak ada ditanya hafalnya ayatnya berapa, nomornya berapa, tapi untuk memudahkan kalau mengajar mushafnya 1 saja agar mudah menghafalnya. Kemudian yang kedua, bikin program. Misalnya program membaca Al-Quran itu 1 harinya 5 juz, dibagi setiap waktu sholat, sebelum sholat itu setengah juz, sesudah sholat juga setengah juz, jadi 1 juz. Nah seperti itu. Malamnya sholat tahajud, kemudian Sabtu sampai Kamis membaca, Jumat berdoa meminta kemudahan, membaca surat Al-Kahfi sebanyak, dan bersolawat, sodaqoh. Dan hari ke-8-nya kita ulangi lagi.
juz 1 sampai juz 5 seperti itu. Dan kemudian hari ke-9 dan 10 ulangi lagi juz 1 sampai juz 5. Hari Senin mulai menghafal sehari 1 juz seperti itu. Jadi dengan tips seperti ini insya Allah kita akan dimudahkan. Yang pertama yang terkhusus kita harus memperbanyakkan doa, usaha ya. Yang pertama itu adalah kita niatkan, kemudian kita usaha. Yang ketiga kita berdoa. Karena di sini saya sampaikan kenapa sih harus hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari yang mana harinya yang paling besar, yang paling munajat ya di antara 1000-nya hari gitu ya. Hari dibandingkan hari raya Idul Fitri, dibandingkan hari-hari lain, tapi ada hari Jumat yang lebih ladangnya pahala, yang dimana tempatnya munajat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membanyakkan baca zikir, membanyakkan kita membaca Al-Qur'an, membanyakkan kita membaca sholawat, sebagainya, sodako, infak, atau semuanya yang kita lakukan mengandung nilai ibadah. Dengan seperti itu insya Allah niat kita menghafal Al-Quran akan kita mudahkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Jika video ini akan mengandung nilai pahala, ya buat teman-teman di subscribe dan di share juga jika ada unsur bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.